iPhone 12 Pro Max di tahun 2022 ini gimana sih performanya? Apakah masih jadi the one of the best? Ya, sudah nggak kerasa smartphone ini sudah hampir berumur 2 tahun dengan performa yang masih menurut gue overkill. Menurut gue smartphone ini masih layak untuk kalian miliki di tahun 2022. Ya, sekarang kita pindah ke spesifikasi HP ini. HP ini menggunakan Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer dengan dipadui dengan 6.7 Super Retina SDR OLED, sudah 5G support dan NFC support, menggunakan 6GB RAM dengan berbagai storage yaitu 128, 256, dan 512, sudah memiliki sertifikat IP68 dengan dipadui dengan baterai sebesar 3687 mAh baterai dan sudah didukung 22 watt fast charging dan 15 watt MagSafe. Ya, karena ini standarnya udah HP flagship, HP ini sudah menggunakan panel AMOLED yang menurut gue masih jadi the one of the best panel untuk smartphone. Ya, kurangnya dari iPhone 12 Pro Max ini menurut saya adalah layarnya yang masih 60Hz dibandingkan HP yang keluar pada tahun 2020 rata-rata sudah memiliki refresh rate yang tinggi. Ya, jika kalian hobi menonton film, menurut gue layar 60Hz ini sudah lebih dari cukup. Apalagi layar iPhone ini sudah memiliki teknologi OLED yang dimana untuk gambar dan warna ini cukup keluar dan lumayan vibrant. Ya, kebetulan apa yang saya sedang review adalah versi Inter atau yang bisa dibilang versi USA, yang dimana di bagian kanan HP ini terdapat sebuah komponen yang bernama millimeter wave 5G yang fungsinya adalah untuk memberikan sinyal 5G yang lebih stabil dan tidak ngedrop. Ya, untuk bagian kiri dari smartphone ini tidak jauh berbeda dengan yang versi resmi, yaitu terdapat tombol notification, tombol volume up and down, dan sebuah slot SIM card atau bisa dibilang slot SIM tray. Ya, untuk di bagian bawah smartphone ini terdapat port lighting untuk mengecas daya dan terdapat built-in mikrofon di dalam smartphone-nya. Ya, sekarang kita pergi ke speaker test. HP ini sudah menggunakan stereo speaker yang menurut gue suaranya cukup bagus dan menjadi the one of the best sih untuk yang pernah saya review. Ya, untuk gaming performance HP ini menurut gue gak usah dipikirin lagi, ini masih jadi the one of the best. Untuk kalian yang misalnya butuh HP ini untuk kompetitif, menurut gue HP ini masih sangatlah layak, apalagi dengan baterainya yang lumayan gede ya untuk di seri iPhone, yaitu seri yang Pro Max. Menurut gue ini baterainya sangatlah hemat dan performanya juga gak bisa diremehin guys, karena HP ini sudah menggunakan A14 Bionic yang dimana chipset ini masih sangat powerful. Bahkan untuk kalian yang suka gaming berat, bahkan editing video berat, smartphone ini masih layak dan sangat lancar untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, smartphone ini memiliki satu kamera yaitu quad kamera, yang kamera utamanya beresolusi 12 megapiksel f1.6 dengan focal length 26mm. Kamera telefotonya 12 megapiksel f2.2 dengan focal length 65mm. Kamera ultrawide-nya 12 megapiksel f2.4 dengan focal length 13mm. Dan terdapat satu kamera yaitu TDF 3D LiDAR sensor. Ya, sekarang kita pergi ke selfie kameranya yang beresolusi 12 megapiksel f2.2 dengan focal length 23mm. Dan sudah terdapat 3D depth sensor untuk biometrik yang lebih akurat.
Ya, ini mungkin salah satu fitur yang lumayan keren untuk iPhone 12 dan seterusnya, yaitu adalah Apple menambahkan Face ID bisa menggunakan masker dan kacamata, yang menurut gua ini sangat memudahkan apalagi kita di masa pandemi ini. Jadi kita tidak perlu melepas masker ataupun kacamata. Ya, ini adalah hasil video dari iPhone 12 Pro Max di main kameranya. Seperti ini kondisi malam ya, by the way. Coba detailnya tuh, dan ini untuk dynamic range-nya ketika malam dia masih bisa nangkep awan-awan. Ini udah bagus sih menurut gua. Dan ini untuk yang melawan cahaya dia masih bisa handle ya. Ya, ini adalah hasil video dari iPhone 12 Pro Max dengan resolusi 4K 60 fps. Jadi hasilnya ini, by the way, di shootnya ketika malam ya, jadi kurang cahaya ya. Kalian bisa lihat detailnya ini, dan kita coba cek stabilizernya gimana. Menurut gua OS nya cukup kerja dan pretty much good. Ya, untuk pengecasan menurut saya smartphone ini udah lumayan cepat. Diingat lagi karena baterainya yang lumayan besar ya gitu, sekitar 3000 mAh, dan dengan daya tahan yang lumayan oke menurut gua. Dengan waktu 1 jam menurut gua ini tidak terlalu lama dan menurut gua masih lumayan worth it sih. Iya, kesimpulan dari iPhone 12 Pro Max ini menurut gue untuk dalam segi seri flagship, menurut gue ini masih jadi one of the best lah ya. Dari segi kamera, terus chipset, maupun desain juga masih oke. Mungkin ini bisa jadi referensi bagi kalian yang sedang mencari HP dengan seri flagship atau ingin mencari dengan kemewahan dalam sebuah smartphone. Dan mungkin segitu dulu aja dari saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan sekian, terima kasih.